Kondisi arus listrik di Aceh sudah kembali pulih setelah sebelumnya sempat terjadi pemadaman selama 3 hari berturut-turut. PT PLN Persero telah memulihkan kembali 100% sistem kelistrikan Aceh tepat pada Kamis 2 Oktober pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Aceh Mundakir dalam keterangan tertulisnya menjelaskan personel gabungan lintas unit PLN di Aceh dikerahkan untuk merespon gangguan dan bekerja 24 jam guna mempercepat penormalan pasokan listrik. Kendati demikian, sebut Mundakir, petugas di lapangan tetap bersiaga untuk memastikan pasokan listrik tetap andal, khususnya prioritas pada sektor vital seperti rumah sakit, fasilitas pemerintahan, pusat komunikasi hingga pusat-pusat pelayanan publik. PLN akan terus melakukan evaluasi menyeluruh guna memperkuat keandalan sistem kelistrikan sehingga masyarakat dapat menikmati pasokan listrik sebagaimana biasanya. Sementara itu, secara terpisah PT PLN juga telah buka suara terkait pemberian kompensasi dampak pemadaman listrik yang melanda sebagian besar wilayah Aceh. Disebut pemberian kompensasi bagi pelanggan berlaku sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kompensasi nantinya setelah ada hasil investigasi. Adapun mekanisme kompensasi ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017 mengenai tingkat mutu pelayanan dan biaya penyaluran tenaga listrik oleh PLN. Di mana dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pemberian kompensasi listrik padam bisa dilakukan jika terjadi kelalaian atau kesalahan dari PLN sendiri. Sementara jika pemadaman disebabkan oleh kondisi di luar kendali PLN seperti bencana alam atau alasan teknis yang tidak disebabkan kelalaian perusahaan, maka kompensasi tidak dapat diberikan. Sebelumnya diberitakan pemadaman listrik di Aceh sejak Senin 29 September hingga Rabu 1 Oktober telah tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi ini bahkan terpantau hingga ke luar angkasa. Citra satelit milik NASA menunjukkan kawasan Aceh tampak gelap dibandingkan wilayah lain di Sumatera yang masih bercahaya. Fenomena ini menjadi sorotan karena pemadaman yang berkepanjangan di sejumlah daerah termasuk Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Tengah, serta daerah lain. Situasi gelap pada malam hari menimbulkan keresahan warga, terutama di pemukiman padat. Selamat malam, selamat rehat semua. Aceh mati lampu guys dari jam 3 siang tadi guys. Mana-mana gelap gulita malam guys. Lampu-lampu motor sama mobil aja guys ya kelihatan guys. Orang pakai genset enak guys, kita nggak ada genset guys. Ini gantian, sehari mati di sini, sehari entah di mana lagi mati nih guys. Gelap gulita ya Allah. Gimana ini guys? Dadah. Panjang jalan Pangau guys, mati. Orang pakai genset enak guys, kita nggak ada genset guys. Ini gantian. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada sore hari ini atas kedatangan dari Pak Iin, kemudian dengan seluruh anggota sudah diundang ke sini untuk pertama kita diskusi banyak, kemudian memberikan masukan yang banyak untuk perbaikan layanan kelistrikan kita untuk masyarakat. Betul sekali bahwa yang disampaikan tadi itu listrik menjadi begitu krusial, apalagi tadi ada keinginan kita semuanya untuk bisa menarik investor di sini. Sehingga kami juga harus berbenah, harus memperbaiki dan keinginan kita semuanya untuk bisa memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat bisa sampai. Dan kemudian kami juga mohon doanya, mohon keikhlasannya, semoga aja sore ini itu bisa segera normal. Karena tahapannya tadi kan sudah sampai ke tahap ke-7, sudah ke akhir. Mohon doanya semoga bisa normal, sehingga sore ini bisa normal kembali, masyarakat bisa terlayani dengan baik. Makasih sekali teman-teman media, makasih sekali Ibu, Bapak semuanya, makasih sekali. Pak, sebenarnya bisa Pak jelaskan beberapa apa sebenarnya masalah yang utamanya itu apa? Kalau masalah itu nanti saya investigasi.
Karena investigasi kami yang distribusi ya. Jadi nanti akan laksanakan investigasi. Setelah investigasi baru ketahuan masalahnya apa sih gitu. Pak, ini terkoneksi yang di mana Pak? Apakah yang di Arun kah? Apakah yang di PLTU kah yang masalah sebenarnya? Karena kan sebelumnya pertama dibilang di Arun, Biren Arun itu. Nah, jadi ada pekerjaan memang di Arun Biren, ruas Arun Biren pekerjaan. Saat bersamaan kemudian di Nagan 34 tadi ada masalah. Nah, bersamaan dengan Nah, ini yang perlu kemudian diinvestigasi secara clear, secara jernih. Tadi itu harus tim independen. Kalau kami biasanya nanti kan kami cenderung membela diri, yang enggak, ini independen, tim independen yang sangat maksimal Pak, kapan nih Pak betul-betul normal? Ini kan sore tadi kemungkinan, betul-betul normal Pak. Kalau tadi itu yang unit 3 tadi masuk sore ini, insya Allah tadi sudah pada increase speed tadi itu 2-3 jam kemudian insya Allah normal. Kalau tadi normal, makanya kami mohon restunya, semoga aja dengan tahapan yang begitu detail tadi itu, terus kita kawal betul tadi itu, harapannya bisa maksimal. Saya sore ini Pak. Insya Allah, insya Allah. Pak, tadi kan ada surplus Pak, itu kan ada cadangan juga sekitar 3 tinggal 9 Pak. Nah, banyak PR PLN yang harus dibenahi ya, pada PR. Yang pertama koneksinya, dan ini harus benar-benar perhatian khusus sehingga bisa terintegrasi semua arus di seluruh Aceh. Kalau tidak, ini akan terus terjadi. Dan cita-cita menghadirkan investasi di sini juga buyar, walaupun 500 megawatt itu cadangan yang masih ada di kita. Yang kedua adalah PLTU 1, 2, dan 3 itu harus betul berbenah. Jangan seperti bermasalah begitu mereka udah rusak. Jadi kita minta kepada GM PLN Aceh untuk mengatensikan, walaupun ini tidak menjadi konektivitas dalam operasional, tapi ini harus ditekankan kepada pemerintah pusat. Ini untuk kami minta DPR, tidak boleh hal seperti ini, dia harus evaluasi profesionalisme dalam pengelolaan. Dan yang ketiga, kami meminta kepada PLN, GM PLN untuk benar-benar menjaga arus. Karena kenapa? Apalagi entah lagi Ramadan. Jadi Ramadan ini kita sangat atensi. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Surya tadi, bahwa hasil investigasi yang akan menjadi pertimbangan nantinya itu harus dipublis kepada masyarakat, Pak. Kepada publik masyarakat, sehingga dasar pemberian kompensasi itu jelas aturannya. Nah, jadi kita itu yang menjadi aksen. Karena kenapa? Ini juga kami perintah Ketua DPR untuk turun segera, karena beliau sudah ditanyakan juga oleh masyarakat, dan kami hari ini Komisi 3 sangat atensi persoalan PLN ini. Pak, ada nggak Pak? Apa itu mau bicara di masalah sistem, jadi kita meminta kepada PLN segera memperbaiki. Dimana masyarakat tidak bisa. Jadi hari ini sudah terang, terjelaskan, mungkin sebentar lagi sudah normal kembali ya. Kan tadi Bu juga menanyakan soal ada masyarakat yang dirugikan ya, kayak ya, masyarakat merasa dirugikan, pernah juga menghubungi kami, termasuk AC-nya di rumahnya dan sebagainya. Jadi masyarakat memang, kemudian bank juga, bisnisnya juga merasa dirugikan karena nggak bisa sistem di bank juga rusak ya. Karena orang bisnis ini kan perlu cepat antara apa yang Ibu minta kepada PLN? Apakah untuk mempertanggungjawabkan kerusakan-kerusakan ini kerugian masyarakat? Kemudian tanggung jawabnya seperti apa? Yang Ibu minta ke PLN? Ya, kita minta kompensasi kepada PLN nanti, kepada masyarakat, supaya ada investigasi dipublis. Dan investigasi dipublis nanti. Yang penting sebentar lagi akan normal. Nah, itu yang kita harapkan. Sekarang kita Bu terhadap kondisi kelistrikan sehingga ini tidak terus berulang hampir setiap tahun ini Bu. Apalagi turun masa Ramadan itu. Kita minta kepada PLN ada cadangan khusus ya nanti apabila ada selek begini, jadi ada cadangannya supaya tidak ada yang masyarakat ini dirugikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.